Aman. Oke, sebentar ya, Kak. Oke, langsung aja ya, Kak, untuk soal pertama. Jelaskan mekanisme sistem FIFO first in, first out, dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. Oke, first in first out. First in first out tuh barang pertama masuk itu yang pertama keluar kan. So biasanya di GRPO itu kami tandain tanggal, sudah ditanggalin. Biasanya disusun dari barang yang paling pertama yang harus keluar itu paling atas, barang yang terakhir di bawah gitu kan. Oke, lanjut soal kedua. Coba sebutkan apa saja dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stock of name secara berkala minimal 3. Oke. Yang pertama itu biasanya nggak sesuai dengan fisik, sistem dengan fisik biasanya nggak sesuai. Yang kedua itu menghindari bisa terjadi kecurian kayak. Nah, nggak ada pernah pengecekan, jadi nggak tahu barangnya entah di mana, entah hilang, entah ada, atau nggak tahu. Lalu barang yang ketiga, nama. Barang keluar. Paling yang ketiga tuh nggak tahu ini kayak barang masuk sama barang keluarnya gimana, nggak ada pengecekan soalnya. Itu aja ya, Kak. Sudah ya, 3 tuh. Oke, lanjut soal ketiga. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Oke, yang pertama hubungi MP. Pertama hubungi MP dengan SM. Takutnya barang itu bisa barang gift. Kayak contohnya ini ada Technocommon 50 nya ada gift TWS. Itu dihubungin dulu ke ini MP-nya. Takutnya barang gift. Sudah, kalau memang misalnya memang itu barang gift, biasanya barangnya dipisah, digabung sama ini barang yang digitalnya itu misalnya Technocommon, berarti di Technocommon situ giftnya. Oke, itu aja ya, Kak. Oke, lanjut soal keempat. Mengapa barang chipping harus dikeluarkan terlebih dahulu pada saat ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Biasanya barang chipping itu ya kurang lebih kayak first in first out FIFO tadi. Barang chipping itu biasanya ambil tanggal yang paling tua, barang paling lama. Jadi biasanya barang paling lama itu harus dikeluarkan dahulu sebelum barang paling baru. Ya, silakan untuk menghindari adanya denda lah kalau bisa. Oke, lanjut soal terakhir. Jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu, tetapi stok barang chipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayarkan? Denda chipping lah 10.000 mungkin. Barang fresh 10.000 mungkin. 10.000 ya, Kak? Per barangnya. Oke, jadi untuk tesnya sudah selesai ya, Kak, tapi ada sedikit yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama, jelaskan mekanisme sistem FIFO first in first out dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. Untuk jawaban kakaknya tadi sudah benar aja. Terus untuk soal kedua, coba sebutkan apa saja dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stock of name secara berkala minimal 3.
Pertama, ketidakakuratan stok yang dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan barang, yaitu selisih tadi. Kedua, kesulitan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Ketiga, risiko kehilangan atau pencurian barang yang tidak terdeteksi tadi. Dan keempat, kerugian finansial akibat stok yang tidak terkontrol. Terus untuk soal ketiga, apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Pertama, lakukan pengecekan di sistem SAP di Inventory Audit Report untuk memastikan apakah barangnya sudah diinput atau belum. Kedua, koordinasi ke MP terkait apakah barangnya merupakan stok jual atau sebagai gift tadi. Dan ketiga, konfirmasi ke SM atau akunting untuk tindakan selanjutnya. Terus untuk soal keempat, mengapa barang chipping harus dikeluarkan terlebih dahulu pada saat ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Untuk jawabannya kakaknya tadi sudah benar aja. Terus untuk soal terakhir, jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu tetapi stok barang chipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayarkan? Kalau denda chipping ini 50.000 ya Kak per unitnya, jadi bukan 10. Aging dan 10.000. Oke, jadi untuk tesnya sudah selesai, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, tesnya sudah selesai ya Kak, makasih Kak.